Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali ya di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Paman Datang ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji, mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Perhatikan puisi di atas. Tuliskan kosakata baru. Kosakata yang kamu temukan, diskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut. Kosakatanya antara lain, yang pertama, berkembang biak, maknanya bertambah banyak. Yang kedua, girang, maknanya riang gembira. Yang ketiga, terperi, maknanya terhingga. Dan yang keempat, menggiring, maknanya menghalau binatang ke suatu tempat. Ya, nah adik-adik, setelah tadi kita bacakan puisinya berjudul Paman Datang. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Paman Datang ciptaan A.T. Mahmud. Ya, selanjutnya ayo berkreasi, buatlah sebuah puisi. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik puisinya. Ya, lingkunganku. Lingkunganku dahulu rindang. Anak-anak sangat senang bermain di tanah lapang. Lingkunganku kini gersang. Pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi burung terbang, tidak ada lagi tanah lapang, tempat anak-anak bermain riang. Perhatikan gambar berikut. Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ya, gambar tersebut adalah gambar Garuda Pancasila.
Ya, selanjutnya ayo mengamati, perhatikan gambar dengan teliti. Bacalah teks berikut, kamu baca dengan percaya diri ya adik-adik. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan temannya? Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Yang kedua, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nama calon ketua kelas yang terpilih yaitu Udin dan Edo. Yang ketiga, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasil musyawarah yang dilakukan, Udin terpilih menjadi ketua kelas. Yang keempat, apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas dengan legowo. Dan yang kelima, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Musyawarah perlu dilakukan karena kegiatan musyawarah menghasilkan keputusan yang adil. Selanjutnya, ayo berlatih. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tuliskan pengalamanmu tersebut, ceritakan di depan kelas. Nah, di sini kakak contohkan ya adik-adik. Di rumah adik-adik bisa mencobanya sendiri, membuat pengalaman tentang bermusyawarah. Ya, contohnya, pengalamanku bermusyawarah. Saat liburan tiba, saya, adik, ayah dan ibu bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata. Saya, adik dan ayah memilih berwisata ke pantai, sedangkan ibu ingin berwisata ke pegunungan. Karena suara terbanyak adalah ke pantai, maka kami sepakat untuk berwisata ke pantai. Ibu menerimanya dengan senang hati dan lapang dada. Ya, Beni dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya olahraga. Ayo tirukan gerakan berikut. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Ya, pada gambar yang pertama di sini terlihat sedang mengayunkan kedua lengan ke depan ke belakang. Yang kedua, mengayunkan kedua lengan ke kiri ke kanan. Yang ketiga, mengayunkan dua lengan dari samping ke atas bawah. Dan yang keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah, adik-adik, selamat mencoba ya. Ya, sekian dulu video pembelajaran kakak kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.